Untuk kuliah ya nanti ada materi yang harus dipelajari. Ya terserahlah kalian nanti itu mah ya. Jangan nggak akan terlalu memaksa. Tapi saya yakin semua mahasiswa itu bisa. Waktunya saja nanti. Waktunya ada yang sekarang-sekarang udah bisa, nanti pas di tengah-tengah semester bisa, ada pas KP bisa, ada pas munakosah bisa, belum munakosahnya udah bisa ya, atau bisanya ketika sedang bekerja, pas dapat kerja. Nah, itu pilihannya dari kalian. Harapannya bagaimana bagusnya ya? Bagusnya sih sebelum lulus sudah pada bisa, jadi enak kalian. Ketika sidang, munakosah itu dag digdug ya, dag digdug karena apa namanya? Karena nggak bisa, tapi hal-hal yang lain yang nanti jadi kekhawatiran, misalnya apa? Nah, itu ya, ntar ya. Maaf ya, sedang ada ujian. Jadi ya kalian mau punya adik kelas kan ya, jadi senior nanti semester depan kalian ya siap-siap aja kelihatan gagah di bawah kalian ada di kelas yang kalian terlihat siap jadi senior. Kan biasanya kayak gitu ya, biar kelihatan hebat sama junior. Nanti makan offline-nya, jadi bisa ketemu tatap muka. Jadi saya ulangi sekarang, kita ke Ray. Bisa nggak bisa ya, wayahnya diterima saja dulu. Coba kita ulangi lagi, walaupun ya kemarin sih sudah ya. Kemarin kan sudah ya. Jadi gini, pertanyaannya adalah kenapa harus belajar Ray? Nah, itu. So, siapa yang bisa jawab? Izin menjawab, Pak. Ini kelas apa ini? Dari kelas IPB, Pak. Kemarin ikut nggak? Praktikum dengan saya ya? Iya, ya makanya TV terkendala juga, Pak. Oh, stop. Coba. Jadi gimana? Kenapa belajar Ray? Kenapa harus belajar array? Ya, Ya, karena kan array itu masih dasar ya di C++, akan kepake di program-program yang lebih lanjut gitu, yang lebih eh, ya berhubungan sama kebutuhan-kebutuhan di kehidupan yang nyatanya gitu, Pak. jadi gimana? Kehidupan nyata Yang tuh lebih, gimana? yang lebih apa ya namanya? Bakal kepake lah. Jadi penting lah belajar array itu kan dasar sebelum eh, belajar yang lebih advance gitu. Oke, terus? Udah. Udah sih Pak, udah Oh, gitu aja. yang lain gimana? Izin menjawab, Pak. Dwiki, Pak. Ya, Nama siap. Dwiki Septianto dari kelas IFB, Pak. Sesuai keterangan Bapak kemarin ya, buat Ray sendiri fungsinya itu pertama mungkin bisa lebih menyimpan lebih dari satu ini Pak variabel gitu, sehingga bisa mengolah data gitu menjadi informasi dan bisa menjadi mengolah big data gitu Pak. Itu aja mungkin Pak. Oke, ada lagi? Izin jawab, Pak. Eh, ini kelihatan nggak apa namanya? PowerPoint-nya. Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak. Oke, stop. Apa? Kalau menurut saya pribadi,
array itu bisa digunakan untuk mengelompokkan data yang mana akan bermanfaat untuk mengurangi jumlah baris kode agar lebih efisien gitu Pak untuk kedepannya Pak. Ya, karena kalau sekarang ngodingnya masih sedikit. Kalau nanti ngodingnya udah banyak. Ya kan banyak yang tinggi codingnya. Kalau sekarang kan masih sedikit ya. Betul Pak. Apalagi. Masa kemarin saya ngomong banyak tentang array ini yang kelas saya ini. Di praktikum. Secara basic aja dulu. Ya array. Buka TV ini. Apa itu? Kenapa? Udah tenang. Lanjut. Lanjut nggak? Betul. Oke. Jadi kan secara sederhana tujuan masuk kuliah di informatika itu kan kalian itu menjadi orang yang mampu merekayasa. Teknik itu kan engineer ya. Engineer itu merekayasa ya. Iya Pak, betul Pak. Apa yang direkayasa kira-kira kalau informatika? Data Datanya. Pak Perintah, untuk Pak. jadi informasi Pak. Perintah. Untuk Perintah Ya. komputer Pak. Yang direkayasa adalah data dengan cara Data memberikan menjadi instruksi, ya kan? Instruksinya itu berupa coding. coding. Maksudnya coding. Yang kalian pelajari sekarang itu kan coding. Nah, nanti hasil rekayasa tadi ada manfaatnya. Satu ada manfaat benefit. Kemudian ada apa lagi selain benefit? Ada Progress. Produk Pak. Produk. Profit. profit. Iyalah, kamu nggak mau ada profit gitu? Gimana dapat Mau uangnya? Pak, mau. Harus ada Pak. Harus ada dong. Kemarin saya terangkan, ya kita belajar ada itu untuk merekayasa data menjadi informasi. Informasi yang sangat mahal, yang orang-orang yang punya kepentingan itu sanggup membayar dengan lebih dari layak, membeli atau membayar orang atau membeli produk gitu. Yang kekersakan siapa ini? Lagi infonya lagi apa sih? Halo. Lagi cuci piring mungkin Pak. Dia udah lupa pakai Zoom karena udah banyak yang kuliah offline. Oke ya, saya lanjut. Ini. Gak apa-apa lah, kita lanjut. Jadi itu ya direkayasa. Orang mau membeli atau membayar dengan mahal karena rekayasa data. Data tadi direkayasa menjadi informasi. Kemarin saya kasih contoh Mas Elon beli Twitter berapa triliun? Ayo. 600 miliar Pak. Oh, nomor 9 searching dong. 600 lebih. Triliun loh, bukan sok searching. 600 miliar dolar Pak. Oh ya, kamu ujungnya dong. Kasih dolar. Saya triliun, kamu dolar. Saya rupiah, kamu dolar. Berapa triliun? 635 triliun, Pak. Ih, ngeri banget ya. Iya, Pak. Iya, kenapa coba berani kayak gitu? Karena ada informasi yang bisa dijadikan
Bukan cuma benefit, tapi profit. Profit, Pak. Profit. Oh, tuh nggak mungkin dibeli kan, bener nggak? Benar, Pak. Benar, Pak. Pak, Nah, tapi mau bertanya, Pak. apa itu? Tapi nanti kita belajar etika rekayasa gitunya nggak, Pak? Kan berarti Ada. ada batas. Ada. Kita belajar nanti etika profesi. Semua profesi memiliki etika. Jangan sampai seperti kemarin yang viral ada yang perawat itu. Waduh, itu viral. Ini bukan IT ya. Yang perawat yang katanya kalau masang kateter ke laki-laki yang ganteng katanya. Kan di kelamin itu untuk alat ini ya. Nah, itu kena profesi tuh. Kalian juga sama kena profesi. Karena orang IT itu tahu dalemannya data. Tahu daleman? Kan daleman mah ditutup ya sama kita-kita, bener nggak? Betul, Pak. Tapi kalian tahu sendiri daleman kalian. Nah, kita itu tahu daleman datanya. Biasanya siap-siap tuh. Walaupun by order atau by request, kerjaan kita itu banyak data-data yang bisa jadi konfidensial. Kalau tahu orang-orang itu bisa merubah tatanan sosial, tatanan pemerintahan, bisa semua kan ya? Tatanan ekonomi, bisa nggak kalau orang-orang tahu itu? Bisa, Pak, bisa. Bisa. Nah, itulah hebatnya orang IT. Maka tetap harus rahasia. Pak, melanggar aturan. Tetap kamu harus punya etika. Nggak boleh. Ini contoh ya etikanya. Kalau kalian orang IT masih tukeran sharing password dengan pacar kamu, bukan orang IT. Bener nggak? Enggak, Pak. Ada yang sharing password kamu? Kalian nih? Nggak ada, nggak Enggak, ada. Bang. Wah, kalau sharing. Udah, keluar aja dari IT lah. Jangan jadi orang IT. Password itu kan konfidensial, bener nggak? Betul, Pak. Kenapa dikasih Benar, ke Pak. orang? Emang bukti Punya cinta aja enggak. password? Lah, password IG kamu kan dipegang sama pacar kamu tuh. Tukeran password. Masa password jadi indikator suka atau cinta? Nggak make sense ya buat orang IT ya. Enggak, Pak, enggak. Enggak, jangan sampai kayak gitu. Masa password di-sharing. Kenapa ada password? Untuk menjaga informasi, Pak. Informasi. Ada apa informasi itu? Bisa privasi, bisa rahasia, banyak lah. Ya, Betul, Pak, kenapa? betul. Kenapa kamu sharing kalau ada yang sharing? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Gabut aja mungkin, Pak. nggak ngaku kali, bukan nggak ada. Malu. Nggak sadar ya. Oh, kita orang IT kok. Oh, kita yang buat itu, orang-orang IT yang buat itu, buat password itu. Nah, itu etika profesi itu seperti itu. Jadi kita belajar dari sekarang, jangan sampai kita kebablasan karena secara teknikal kita itu nggak ada kaitannya dengan perasaan. Apalagi atas nama cinta atau suka harus sharing user atau password. Nah, nggak ada. Kita harus tegas bahwa secara etika tidak boleh di-sharing karena konfidensial. Itu ada beberapa informasi. Pak, untuk ngecek kesetiaan, nggak ada urusannya. Kalau mau selingkuh aja, bener nggak? Betul, Pak. Nggak ada kaitannya. Jadi itu nanti yang disebut dengan etika profesi. Kalian harus jaga nama baik perusahaan, nggak boleh. Apalagi ngumbar user atau password. Waduh, itu udah pasti perusahaannya rugi. Nah, kita jangan sampai kejebak ke situ. Harus ditanamkan dari sekarang, orang IT harus tahu bahwa IT itu buat ini bukan tanpa alasan ya. Yang rahasia itu untuk menjaga. Yang rahasia aja informasinya bisa diambil, apalagi yang tidak rahasia gitu. Oke, balik lagi nih ke Ray nih. Ray itu kan karena kita itu butuh, karena orang informatika itu butuh untuk merekayasa data. Seperti yang saya informasikan di praktikum kemarin, kalau variabel biasa maksimum menyimpan nilai Satu, Pak. satu. Benar nggak? Oke, kalau ada variabel
variabel A misalnya. Saya input 5. A itu nyimpen angka berapa? Ya 5 aja, Pak. 5. Nah, oke, kalau 5, saya tanya ada informasi apa ya? Itu kan data 5. Ada informasi apa yang bisa kamu kasih ke orang lain? Kalau A Belum itu belum bernilai ada, Pak. 5, Pak. Bernilai angka, Pak. Iya, 5 itu dapat kamu jadikan informasi sehingga ada benefit atau profit kira-kira apa? Satu Tahu. data seperti itu. Bisa nggak? Kalau profit belum Belum ada, bisa, Pak. Pak. Belum bisa, Pak. Kalau Belum bisa, Pak. benefit? Nggak ada juga. Nggak Nggak ada ada juga, juga, Pak. Pak. Iya, Pak. Artinya gini, kalau satu data nggak butuh pencarian, bener nggak? Betul, Betul, Pak. Pak. Ngapain dicari satu data? Kalau satu data ngapain ada pengurutan, bener nggak? Betul, Iya, Pak. Pak. Betul. Ngapain diurutkan? Cuma satu data. Nah, maksudnya informatika itu kan mengelola data sehingga data itu menjadi informasi. Urut, searching, itu proses merekayasa data agar mempermudah user. Kan gitu logikanya. Maka agar bisa diolah data itu harus lebih dari satu. Betul. Lebih dari satu kan ya. Misalnya, ini kan array. Array itu kumpulan data bertipe yang sama. Menggunakan nama yang sama. Misalnya ada array A tadi. Tipenya sama. Maksimum berapa? Maksimumnya terserah tergantung kebutuhan. Tapi ciri khasnya yaitu variabel berindeks. Apa indeks Berindeks. itu? Indeks itu alamat di mana si array itu datanya disimpan. Karena satu variabel, maka logikanya mirip seperti kos-kosan. Namanya kosan A. Nah, kosan itu memilih kamar. Kamar itu nanti dikasih alamat 0, 1, 2, 3, sampai 5. Karena array mulai dari 0 kalau C++. Nah, biar nggak ketuker, misalnya, maka diberi indeks tadi, alamat tadi. Jadi tidak akan tertukar nanti. Misal ya, yang belum bayar kosan itu kosan A dengan indeks 3, berarti di indeks 3 tuh yang belum. Nggak akan ketuker. Yang bayarnya lebih di indeks 2. Nah, itu kan nggak ketuker. Itu bisa dibayangkan seperti itu. Jadi, apa? Ya karena banyak berarti harus ada alamatnya. Biar tidak tertukar dan tidak bingung ketika ada proses pencarian dan sorting. Ketika hak aksesnya itu tidak bingung ya, hak akses. Nah itu ya. Kemudian terbatasan array, tipenya tunggal, jumlah elemen tetap. Array dapat menjadi 1, 2, 3. Tidak lagi masing-masing variabel dalam oke, tidak lagi masing-masing variabel. Oke. Jadi sekarang kan belajar 1 dimensi. Kemudian nanti belajar 2 dimensi. 3 dimensi ya kita belajar atau enggak ya tergantung imajinasi kalian nanti sebetulnya. Kalau 1, 2, 3 harusnya bisa. Tapi ini kan lumayan ya. Kalau belajar sampai lebih dari 2 dimensi, ya kalau 1 dimensi X saja, kalau 2 dimensi X, Y, kalau 3 dimensi itu X, Y, Z misalnya seperti itu. Nah, ilustrasi aja dulu seperti itu. Kemudian array itu kan gini caranya. Yang harus bisa itu mendeskripsikan atau mendefinisikan atau membuat tipe variabel kemudian banyaknya elemen. Rumusnya itu tipe data. Tipe datanya itu bisa integer, bisa string. Kemudian nama array. Kemudian pembedanya itu ini ada ini indeks dengan tanda kurung siku buka tutup kemudian ukuran itu banyaknya indeks. Nah, contoh string nama pemain 9. Kemudian kalau integer int misalnya apa? A. Nomor pemain, Pak. Ya, nomor misalnya, nomor. Nah, bentar ya, misal nomor. Nah, kan gini ya. Berapa banyaknya? Kamu harus tahu mendeskripsikan biar nggak lebih atau kurang. Misalnya nomor 2 digit misalnya. Atau berapa gitu ya. 12 misal ini ya. Nah, ini seperti ini bedanya. Nah, yang membedakan itu ini integer. Sorry, ini kalau variabel biasa tanpa ada ini
Kalau array ada ini variabel biasa nomor, kalau ini disebut dengan variabel array. Jadi kuncinya itu array itu diidentifikasi itu ada pada indeksnya. Nah, yang bedakan ini indeks ini nih. Pembeda dengan variabel biasa gitu ya. Ngerti nggak? Insya Allah ngerti, Pak. Nah, ini Pak. integer nilai 10, ukuran array, nama array, tipe data array. Oke, udah. Mari dimulai dengan 0. Nah, maka indeksnya 0 sampai 9. Sama nggak? 10 elemen sama nggak? Ya sama. Kalau Sama, mulai Pak. dari 0 ya sama. Kalau mulai dari 1 ya 9. 10. 9. Berarti kalau mau 10 berarti 10. Nah. Integer 10 itu artinya nilai indeks 0, variabel array indeks 1, 2, 3 ini indeks semuanya. Ya. Kemudian dapat diisi. Nah, diisi dengan cara didefinisikan dengan cara tipe data, nama array, ukuran atau tanpa ukuran, isi 1, isi 2, isi 3 dan seterusnya. Misal contoh integer harga 20.000, 50.000, ini secara otomatis disimpan berapa? Di indeks 0. Indeks 1, indeks 2, indeks 3. Kalau 4 kayak gini sama indeks 0, 1, 2, 3. Seperti ini bisa untuk isinya. Bagaimana kalau misalnya ini nih kosong? Berarti ini gimana maksudnya? Otomatis ya, dia akan menyesuaikan. Dia akan memesan, tapi komputer yang memesan, nggak tahu berapa panjangnya array-nya itu, banyak indeksnya, tapi dia fleksibel. Kemudian ini contohnya, ini contoh input. 1 integer nilai 4, berarti nilai 0 sama dengan 90. Artinya gimana bacanya? 90 akan disimpan pada variabel array nilai pada indeks ke Indeks 0. 0. 80 akan disimpan pada variabel nilai indeks 1. Indeks 1, Pak. 70 indeks 2. Disimpan pada Indeks 1, Pak. 60 2. indeks 3. Kalau 60. Nah, sekarang si out nilai indeks 2. Mana yang keluar? 70. 70. 70, Pak. Oke. Jadi nilai 4. Berarti 90 disimpan di indeks berapa ini? Indeks 0, Pak. 0, Pak. 1, 2, 1, 2, 3. 3. Kalau tampilkan variabel array nilai pada indeks 2, berapa yang tampil? 70, Pak. 70, Pak. 70, Pak. Kalau ini yang tampil berapa? 70 juga, Pak. Enggak. 70. Ini nih. 70 juga, Pak. 70. 70 juga, oke. Apa bedanya ini sama ini? Kalau ini ada 4, ini dinamis. Terbatas, Pak. Ya, oke. Dah, tuh. Oke, udah ngerti ya? Nah, ini contohnya. Ini akan ada masalah ya, kalau seperti yang tadi. Nah, ini bagaimana caranya mengeluarkan atau menampilkan. Cara yang pertama itu untuk input seperti ini. 10, 20, 30, 40, 50. Nilai 5, 0, 1, 2, 3, 4. Indeksnya ada 5 maksudnya. Ini indeksnya 0, 1, 2, 3. 10 disimpan pada indeks 0, variabel array. Nilai 20 juga sama pada indeks 1. Array 30 sama ya. Nah, ini for untuk menampilkan nih. Karena kalau ditampilkannya tidak menggunakan for, bisa nggak tanpa for? Bisa ya. Misalnya Pakai while, Pak. Satu-satu, Pak. satu-satu kan Satu misalnya ya. bisa. Si out. Iya. Lama kan? Lama. Lama nggak? Lama, Pak. Lama. Lama. Terus, aduh. Lama. Iya kalau 5 ya bisa kalian copy paste. Tapi kalau udah ratusan data, ribuan data, dapat juga ya. Kita pakai pengulangan. Masih ingat caranya gimana? Insya Allah. Ini indeksnya ada berapa ini? Ada 5. Ada 5, Pak. 5, Pak. Katanya ada 5. Maka pengulangan ini kalau mau tampil semuanya dari indeks 0 sampai indeks keempat itu
ngulangnya berapa kali? 5 5 kali, Pak. kali. 5 kali. Maka di sini harus dibuat true sampai 4. 5 kah? 5 5 kali. kali, 5 Pak. kali. 0 mulainya sampai ke 4. 4. Oke ya. 0 sampai 4. Udah di set tuh. Kalau ininya 6 berarti true-nya harus dibuat 6. Gimana caranya? Ya sama dengan 5 karena mulainya dari 0 di sini. Kalau 10 ya sama. Untuk posisi seperti ini kalau inputnya itu lebih inputnya 20, 30 tetap baris kodenya ya cuma seperti ini aja. Nah, untuk contoh seperti ini, I-nya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena array Indeks mulainya dari 0, Pak. 0, Pak. Ya, ini Indeks 0. 0. Indeks itu array kalau C++ Dari 0. array dari 0, maka dari 0. I lebih kecil dari 4, lebih kecil sama dengan 4, ya. True ya, ini kondisi akan true kalau nilai I-nya lebih kecil atau sama dengan 4. Ini Tambah 1, Pak. Increment. Ya, menambah 1. I lebih kecil dari 4 sama dengan I 0. 0 lebih kecil sama dengan 4, true. Karena true, maka ini yang diulang nih. Benar nggak? Benar, Pak. Benar, Pak. Nah, kita tampilkan nilai ke berapa nih? 0 tambah 1. 1 tambah 1. Jadi berapa ke-nya? Ke 1, Pak. Ke 1, terus di sini nilainya apa? Nilai Nilai 0. 0. Indeks 0. Indeks 0. 0 10, berapa? Nah, nilai ke 1.2 10. Jadi ini yang ditampilkan adalah isi yang di dalam array yang ada indeks ininya, I-nya 0. Kemudian I-nya berapa di sini? Increment dari 0 ke 1, Pak. 0, Pak. Berapa? 1. 1 lebih kecil dari 4, true. True. Oh, Langsung tampilkan, Pak. Tampilkan lagi. Di sini berapa? 1 tambah 1, 2, Pak. 2. Di sini tampilkan indeks 1. Isinya indeks berapa? 20, Pak. 20. 20. Nah. I-nya berapa? 3. 2. I-nya berapa? 2. 2 lebih kecil dari 4, true. Berarti di sini berapa I-nya? Nilai 3, 2 jadi 3. 3. Indeks, tampilkan nilai array A pada indeks kedua berapa? 30, Pak. 30. Ini ya? Oke. I-nya berapa sekarang berarti? 3, 3, Pak. 3, true enggak? True. True. Karena true, tampilkan nilai ke 3. Masa? Tambah 1, 4. 4, Pak. I-nya kan 3, tambah saja jadi 4. Indeks I, I-nya berapa indeks I itu? 3, Pak. 3. Berapa isinya? 4? 40. 10 akan tampil. Kemudian di sini dari 3 naik 1 jadi 4. Masih true. Masih true kan? Masih, Pak. Sama dengan masih true. Tampilkan lagi I plus 1 jadi berapa? 5. Tampilkan isi array dengan indeks ke 4. Berapa? 5? 50. I-nya berapa di sini berarti? 5. 5 kan? Iya, Pak. 5, Pak. 5 lebih kecil dari 4, true false. False. Nah, maka ini tampilannya seperti ini nanti. Kalau false keluar ya maksudnya. Ini tampilannya seperti ini. Oke? Nah, latihan. Sok buat yang ini latihan. Input 5 buah nilai dari user. Nah, berarti inputannya di input. Nilainya di input. Ya. Nilainya di input 5. Kalau tadi ini kan nggak di input ya. Statis ya. Ini udah pasti kalau ini di input. Sok gimana caranya? Kemarin kan udah